Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya coba sharing terkait bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran untuk perusahaan. Kita langsung mulai aja ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa login ke sistem Cortex, silakan login. Bisa menggunakan ID pengguna NIK maupun NPWP yang 16 digit. Masukkan kata sandi, lalu kita masukkan kode captcha-nya 19413. Oke, kita langsung login. Baik, ini adalah tampilan dashboard awal ya. Setelah kita buka, kita buka tadi menggunakan PIC atau NPWP maupun NIK pribadi ya, pribadi bukan perusahaan. Jadi kita bisa melihat di atas tuh ada nomor NIK dan nama PIC atau penanggung jawab. Biasanya kita bisa melihat kalau di DJP online tuh di profil penanggung jawabnya siapa gitu, NIK-nya, NIK si owner maupun si yang punya direktur biasanya, dan dia adalah secara otomatis sebagai PIC, sebagai akun utama untuk wajib pajak di perusahaan yang dia pegang. Ya, artinya untuk kita membuat faktur pajak di sini, kita tidak bisa langsung masuk ke dashboard PIC ya, karena itu personal. Coba kita masuk e-faktur, kita buktikan saja. Sudah muncul ya dashboard e-faktur. Coba kita masuk ke faktur pajak keluaran. Pajak keluaran kita klik, dan di sini tidak ada menu edit maupun menu buat faktur, karena kita masih berada di dashboard PSI atau dashboard personal, bukan di perusahaan kan. Tapi biasanya kita membuat faktur untuk perusahaan ya. Oke, kita klik aja tanda panah yang ke bawah ini, kita pilih wajib pajak perusahaan. Oke, udah muncul. Ini adalah dashboard perusahaan, dan biasanya di atas tuh terdapat tulisan impersonating atau impersonate PT yang terkait yang akan kita buat faktur. Teman-teman jangan salah, untuk membuat faktur dipastikan kita berada di PT yang bersangkutan yang kita akan membuat faktur. Jangan sampai kita salah memilih perusahaan, karena yang kita terbitkan faktur tersebut adalah perusahaan yang kita mau buat kepada lawan transaksi kita ya. Dipastikan dulu impersonate atau perusahaan yang kita masukkan itu sesuai dengan apa yang kita mau buat faktur pajak keluaran tersebut. Baik, langsung aja. Untuk membuat faktur pajak keluaran, masuk ke menu e-faktur, lalu ke pajak keluaran. Oke, di sini baru muncul menu buat faktur, impor, ya ada upload faktur gitu ya. Ya, artinya kalau kita bisa mulai awal, kita masuk ke buat faktur. Nah, ada notice sukses. Ini adalah tampilan edit faktur pajak keluaran, yang mana ada dokumen transaksi. Kita harus masukkan kode transaksi dari beberapa pilihan ya, dan biasanya kita yang normal tuh pilihan 01 kepada selain pemungut PPN. Oke, kita buat tanggal faktur hari ini untuk masa pajak bulan Januari tahun 2025 gitu. Otomatis untuk alamat dan IDTQ-nya otomatis, tinggal kita mengisi informasi pembeli atau lawan transaksi kita ya. Oke, untuk mengisi faktur pajak ini, saya sudah memiliki contoh invoice yang kita biasa untuk menginput ke faktur ya. Oke, ini adalah bentuk invoice yang sudah saya buat contoh ya. Saya coba buat perusahaan retail
perusahaan dagang, cuma retail. Hanya saja saya buat contoh invoice hanya 3 item untuk mempersingkat contoh ya. Perlu saya jelaskan juga terkait invoice tahun 2025 ini mungkin agak sedikit berbeda dengan invoice yang sebelumnya ya. Karena misal kita lihat, saya contoh ada 4 artikel baju dengan quantity harga normal ini saya sudah coba include PPN, di dalamnya ada PPN, juga ada harga diskon 15%, dan ini adalah harga setelah diskon dari 315.000 menjadi 267 ya, 267. Oke, jadi jumlah sebesar 1.300.000 dari quantity dikali dengan harga setelah diskon. Oke, ini adalah bentuk atau hitungan invoice normal ya, seperti dulu dengan jumlah sekian, maka ada DPP yang muncul sebesar berapa ini? 8.044.000 dari rumus yang jumlah total ini 8.900.000 dibagi J26 ya, J26 itu ini dibagi 1,11. 1,11 ini sama halnya dengan 11% ya teman-teman, sama yang seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Maka DPP kita sudah dapat sebesar 8 juta. Oke, jadi secara perhitungan DPP 11% dengan DPP 12% itu pasti berbeda ya. Jadi bagaimana memunculkan DPP 12% ini saya coba membuat ilustrasi cara perhitungan untuk mencari DPP 12%. Oke. Dan ini setelah kita terima ini DPP yang kita hitung dengan 11%, maka PPN 11% harusnya di sini itu tinggal digariskan saja 11% dikali DPP 8.044 ya. Kalau kita lihat ini coba contoh 11% kita pakai yang ini. Jadi kita lihat hasil 884 ini dari J27 ke sini, J27 ini ya hasil DPP awal dikali 11%. Kali 11% jumlahnya 884. Oke. Ini adalah hitungan menggunakan 11%, dan di atas ada 12% dengan harga yang sama gitu ya. Nanti coba kita uraikan dengan 11% sama 12% dengan harga yang sama, tapi hitungannya seperti apa. Dan itu nanti akan kita masukkan itu adalah DPP yang 12%, karena di Vortex sendiri nanti akan menggunakan 12% teman-teman. Baik, kita langsung aja coba kita lihat perhitungannya. Dari mana sih kita mulai dapat hitungan, kita tambahkan DPP untuk hitungan PPN 12. Kita dapat dari 11 dibagi 12 dikali J27. J27 itu adalah J27 itu adalah ini teman-teman, DPP awal. Jadi kita harus menghitung DPP awal 11%-nya dulu, baru kita bisa dapat DPP hitungan PPN 12%. Ya, sebesar ini. 12%. Oke, setelah kita dapat DPP hitungan 12%, baru nilai DPP 12% ini kita bisa kalikan langsung 12%. J28 7.300.000 dikali 12% sebesar 884. Nah, persis hitungan ini ya, 844 dari O26. O26 atau ID O26 itu sama. Jadi ini sama ini itu sama. Ini sama ini sama. Ini dikali 12%, hasilnya 844. Ini dikali 11%, 844. Kenapa sama gitu ya? Sepengetahuan saya itu bahwasanya memang undang-undang telah mengatur kenaikan PPN itu mungkin hingga sampai 15%. Cuman untuk menentukan waktunya mungkin di saat 2025 ini sudah berlaku di angka 12%. Hanya saja mungkin dimodifikasi tetap mengacu ke undang-undang 12%, akan tetapi secara perhitungan
tetap menggunakan atau berlaku 11% ya. Jadi teman-teman pengusaha ataupun yang lainnya, di sisi lain secara perhitungan kita masih 11%, tapi secara rumus kita harus menggunakan 12%, dan secara kita masukkan di Cortex kita harus menggunakan 12% gitu ya, karena di Cortex sudah tertuang PPN 12%, tidak 11% lagi. Jadi kalau kita masukkan DPP yang 11%, hasilnya tidak akan sama gitu ya, berarti kita harus cari DPP yang 12%. Oke, langsung aja. Ini saya coba ambil DPP awal per piece ya. DPP awal kita lihat H22 dari sini, H22 tuh ini ya. H22 tuh ini, angka ini dibagi 1,11. Oke. Untuk PPN 12%, rumus yang seperti ini ya, dapat dari mana ini? Dapatnya dari sini. Ini kita belum dikalikan quantity. 11 dibagi 12 dikali L22. L22 tuh ini. L22 itu dari DPP awal ya, DPP awal. Berarti ini dikalikan 11 dibagi 12 terlebih dahulu, baru dikalikan DPP awal. Hasilnya nih. Ya kita tarik aja jumlah DPP-nya sekian gitu ya. Nah, ini quantity baru kita bisa masukkan karena dapat DPP awal tuh tidak menggunakan yang jumlah, tapi menggunakan yang harga setelah diskon ya teman-teman. Harga setelah diskon. Nah, baru setelah ini kita kalikan kuantitinya, kita masukkan kuantiti yang di sini ke sini. Nah, jadi jumlah PPN 12% adalah PPN yang ini, bukan yang ini ya, DPP yang ini, bukan DPP yang awal. DPP yang PPN 12% dikali kuantiti, maka jumlah PPN-nya sebesar PPN 12% itu sebesar 1.100.000, dan jumlahnya kalau kita tarik yaitu sebesar 7.300.000, sama ya teman-teman, 7.300.745 rupiah,26, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya, nanti dilihat lagi aja teman-teman, coba dipraktekkan juga di Excel teman-teman gitu ya. Dan ini contoh hanya 4, mungkin teman-teman nanti kalau yang banyak akan lebih hitungannya lebih banyak juga gitu ya pada dasarnya. Yang pasti hitungan ini sama ini harus sama, karena hitungan ini nanti DPP ini akan pengkalinya adalah 12. Kalau yang ini pengkalinya 11. Nanti ini yang ini pengkalinya 11. Oke. Langsung aja kita coba masukkan di implementasi di sistem Cortex ya. Yang kita masukkan DPP-nya bukan yang ini, tetapi DPP yang baru ya. Yang ini teman-teman. Oke. Langsung kita masuk ke sini. Lanjut. Kita masukkan dulu lawan transaksinya. Lawan transaksi saya coba pakai ini deh. PWP ini. Kalau kita masukkan MPWP secara otomatis sudah namanya sudah muncul ya, alamat dan lainnya. Teman-teman langsung aja detail transaksinya aja kalau memang sudah sesuai. Oke, kita masuk tambah transaksi. Nah, di sini muncul tipe transaksi, ada barang, ada jasa. Saya menggunakan barang karena transaksi yang saya buat, contoh yang saya buat ini adalah perusahaan dagang retail ya. Biasanya retail tuh di toko-toko biasanya sudah plus PPN, makanya saya masukkan plus PPN. Dan ini nama barang dagangannya baju anak, baju dewasa, wanita, pria, size dan ini motifnya gitu kan, ataupun warna. Oke, kita coba masukkan aja satu persatu ya teman-teman. Langsung aja kode transaksinya barang, kita masukkan nama barangnya, kita copy paste aja dari sini biar lebih cepat. Copy paste, ukurannya biasanya jualnya per piece ya teman-teman, klik piece. Untuk harga satuannya kita masuk yang ini ya teman-teman, yang sebelum dikalikan, dan ini yang sudah 12%, kita hitung DPP 12%, bukan yang DPP awal. Oke, kita copy aja teman, ini hanya rumus, kita masukkan ini, copy, pindah ke sini aja teman. Kita klik pakai yang 1 2 3 ini ya. Oke, muncul angka ini itu akan muncul di belakangnya itu berbagai macam angka di belakang koma, banyak.
Saran saya ini yang di copy ini adalah ini semua teman-teman, karena kalau kita nggak copy ini semua tuh nanti hasilnya biasanya akan beda gitu. Nah, coba kita copy aja semua ya, copy semua, kita masukkan ke sini, copy paste, kuantitasnya juga kita masukkan, yaitu 5 ya, 5, kita klik sembarang, otomatis DPP-nya 1 juta, 1.100.000 dan PPN-nya 132.000. Coba kita cocokkan di sini ya teman-teman, cocok apa enggak DPP dan PPN 12%. DPP 12% dengan PPN 12%-nya berapa gitu ya. Oke. Ini dikali kuantitinya 1.105.000. Oke, sama ya teman-teman, 1.105.000, 574 untuk PPN-nya langsung aja ini dikali 12%. 12%. 132.669. 136.669 lah, karena ini belakangnya ada koma. Oke, sama ya teman-teman, kita tarik aja langsung. Ini juga kita tarik. Ini kita kasih garis, kita sum. Oke, jumlahnya sama ya teman-teman. Kalau kita lihat ini sama ya, dan ini sama ini pun sama. Berarti yang kita masukkan tuh tetap yang ini ya teman-teman, jangan lupa. Tadi kita sepakat masukkan ini, saya tandain dulu deh merah. Nah, kita masukkan ini. Tadi sudah satu kita masukkan, langsung aja kita simpan. Satu sudah simpan, kita lihat ini bisa menyesuaikan total sama DPP-nya ini, PPN-nya ini. Oke, baru satu item. Kita lanjut ke item berikutnya. Yang kedua, baju dewasa warna merah. Barang ukuran S, piece, satuannya harga satuannya yang ini, yang kedua ya teman-teman. Yang kedua, kalau kita copy paste pakai yang ini, yang komanya di belakang banyak, biar harganya biar munculnya pas. Kuantitinya berapa? 10 ya, kuantitinya 10, kita klik sembarang. DPP-nya 1,5, PPN-nya 181, 1,5 sama PPN 181. Oke, sama 181, kita save, langsung nambah lagi yang transaksi berikutnya, transaksi yang ketiga, baju wanita hijau. Yang ketiga ini ya, kita copy. 18 kuantitinya. Oke, 156, 1516, betul. PPN-nya 181 sama 194. Oke, sama, simpan. Oke, satu lagi. Yang keempat, yang terakhir, baju pria abu-abu. Kode barang, baju pria abu-abu, ukurannya, satuan ukurannya piece. Harga satuan yang terakhir ini ya, 2980. Kembali lagi tetap kita pakai yang copy semuanya ya teman-teman, jangan dibulatkan biar sama ya. Entitasnya 11, klik sembarang. Oke, DPP-nya lebih besar, 3.243. Ya benar, 3.243. Di PPN-nya 389.162. Ya sama ya teman-teman, langsung aja di save. Oke, sukses. Nah, ini adalah bentuk transaksi yang sudah kita input di Cortex. Kita bisa melihat hasil akhir dari DPP sebesar 7.374.5 rupiah. 7.374.005. Sama ya teman-teman ya. PPN-nya juga 884, 881, 481. Oke, sama. Kalau udah sama ini biasanya kita langsung eksekusi untuk simpan terlebih dahulu sebelum di-upload. Kenapa saya bilang simpan terlebih dahulu? Karena khawatir di upload tuh biasanya ya teman-teman tahu ya,
Kalau sudah oke semua, nanti di akhir-akhir pas pelaporan baru diupload itu boleh. Oke, kita simpan dulu ya, biar nggak hilang. Kita simpan aja langsung nih, sukses. Sudah sukses, kita jangan upload dulu ya. Terkait upload faktur, biasanya teman-teman harus sudah punya sertifikat elektronik si perusahaan ya. Jadi setiap perusahaan harus membuat sertifikat elektronik ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk membuat faktur pajak keluaran perusahaan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman atau buat saya pribadi. Gitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.